Bismillah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi washabihi wa man tabi'ah, amma ba'd. Berbicara tentang masalah niat. Berbicara tentang masalah niat tentu berangkat dari hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, innamal a'malu binniyah, hadis yang muttafaqun alaih, disepakati kesahihannya oleh dua imam hadis yang besar, Bukhari dan Muslim, dan dimasukkan dalam 40 hadis dalam Syarah Matan Arba'in oleh Syekh Ahmad Al-Hijazi Al-Fasani dalam deretan nomor hadis yang pertama. Tafsir daripada bunyi hadis innamal a'malu binniyah adalah lafaz innama dalam ilmu gramatika bahasa. Inna plus ma, innama, inna tambah ma. Inna adalah merupakan satu kalimat yang dinamakan dengan munasab isim marfu' khabar, ma zaidah. Dalam ilmu gramatika innama dinamakan dengan adatul ikhtisas, bermakna hanya, cuma, khusus, sehingga mengeluarkan penafsiran bahawa innamal a'malu binniyah, baru sah ibadat ada niat, tidak ada niat tidak sahnya ibadat. Titik. Kemudian para ulama dalam menyingkapi definisi niat, para ulama sepakat bahawa an-niyatu fi'lul qulub, niat adalah pekerjaan yang dilakukan oleh hati. Niat adalah pekerjaan yang dilakukan oleh hati. Imam Jalaluddin As-Suyuti dalam sebuah kitab yang bernama Al-Ashbah wan Nadhair menjelaskan bahawa yang dilakukan oleh kalbu manusia, but lihat kitanya ada 6 macam. Pekerjaan yang dilakukan oleh hati ada 6 macam. Ada namanya khatar, ada hadisun nafsi, ada yuwaswis, ada waham, ada kasat. Banyak. Tengah duduk, mustahil lah mati itu. Ini juga bagian dari perbuatan hati. Khatar namanya. Adapun definisi niat menurut para ulama fuqaha dalam konteks selain puasa. An-niyatu kasdu syai'i muqtarinam bil fi'li. Yang dinamakan niat adalah hati melakukan pekerjaan berupa mengkasat, menyengaja oleh hati akan sebuah pekerjaan yang nak dilakukan, muqtarinam bil fi'li, dibarengi, berbarengan, bersamaan dengan melakukan perbuatan tersebut. Dalam konteks solat, hakikat solat adalah kumpulan rukun qauli dan kumpulan rukun fi'li yang dimulai takbir, diakhiri dengan salam. Sehingga para ulama menjelaskan, Asy-Syarqawi dalam kitab Asy-Syarqawi ala Hudhudi dijelaskan bahawa dalam kitab Syarah Asy-Syarqawi ala Tahrir juz yang pertama, yang dimaksudkan dengan niat solat adalah ihtidhar, menzahirkan di dalam hati bedeh ba'ate tu, tapi lahir bedeh ba'ate tu akan hakikat solat.
sambil mengucapkan lafaz kalimat takbir. Waktu takun kalimat takbir babah Allah, di saat yang sama berarti kitanya hakikat sembahyang yang nak kita kerjakan. Beda hakikat sembahyang yang tak nak pebut. Bak surah sembahyang subuh, beda hakikat sembahyang beritepu liati nyo subuh, beritepu liati nyo farduin. Bukan dibisikkan oleh hati. Kerana kelihatan saja dalam sembahyang subuh 2 rakaat, bukan. Itu namanya hadis sunnati. Yang dipegah-pegah hati. Bukan ini definisi niat. Sehingga para ulama menjelaskan di dalam kitab Fathul Mu'in, niat itu ada 4 tingkatan. Niat sembahyangnya apa macam? Nah, orang mualaf bantah mau Islam. Nah, nak mit baru yang berno sembahyang. Han mungkin mampu ini lagi tanya nit. Daripada tanya anak mit umur 7 tahun dia sembahyang, murusa biya bisalah. You anak kata sembahyang. Itu yang liana tu. Kiban mak aku sembahyang kanit ni. Kiban ku nit. Tak nak pegah cara nit katanya wajih han dia. Baru dengar sembahyang, otomatis bak ajih pasal pegah kakun mana ya. Saja aku sembahyang tu bawah 2 rakaat kerana Allah Taala. Kejih ka cocok. Untuk dia memang harus seperti itu. Karena tingkatan nit put. Makanya nit wad'iyah berupa lafaz mantang kekiraan nit. Kemudian ada nit urufiyah sebagaimana penjelasan yang kedua tadi. Nit urufiyah, nit mayoriti para orang masyarakat awam yang kan aulia, yang kan nabi rasul kamu ada. Yang kedua berupa nit para wali Allah. Para wali-wali Allah, orang yang ketika dalam solatnya telah ada khusyuk, ada ikhlas, ada khasyah, ada haibah, beda-beda. Makanya dalam Al-Quran pun ayat kelebihan wali Allah. Inna awliya Allah la khawfun alaihim walahum yahzanun. Sesungguhnya awliya Allah dia ada takut mereka di dunia dan di akhirat tidak bakal bersedih hati. Karena ada jaminan dari Allah Subhanahu Wa Taala. Yang keput nit kamaliyah berupa nit solatnya para nabi dan rasul. Menyonit para nabi rasul ketika disebut nama Allah ngelisan Allah yang terubah tingkat Tuhan lah mati. Itanya Allah takun jangan kanduh Tuhan murukul heblah hai tem duh ti atai luar semayang dia benar nyangka makam katanya. Nah, maka nyu hakikat daripada niat. Lalu sebagian orang menduga, sebagian orang disangka bahawa dengan kata ke ngebabah saja dalam sembahyang tu atau soli fardhu dan macam sebagainya, dia menganggap ini telah menjadi bagian daripada niat. Menyonyan guna orang mualaf bantamang Islam anak baru berno semayang, dia menganggap itu niat. Fala ba'sa bih. Hana apa ke pemah? Kan haji baru tengah berno. Yang menjadi permasalahan adalah jika kita nyonyo menan cara tanit tak anggap lafaz yang ada lisan itulah niat. Berarti kita tidak faham akan hakikat niat yang dimaksudkan oleh para ulama di dalam kitab-kitabnya para ulama. Maka harus tahu kiban hakikat niat tersebut. Tentang masalah membaca lafaz tidak dipermasalahkan. Tekedi tengku menyonyankan nit. Memang kemudian nit menyonyan. Ingat. Di dalam fikih ala madzahibil arba'ah karangan Sayyid Abdul Rahman Al-Jazari juz yang pertama. Kemudian di dalam kitab Bidayatul Mujtahid ila Nihayatil Muqtasid karangan Ibnu Rushd dijelaskan bahawa para ulama mandum semua mazhab, 4 mazhab membolehkan baca lafaz. Sehingga itu baik tak protes kau baca lafaz nit. Baik baca ke dia? Karena boleh. Mazhab Syafi'i mensunatkan baca lafaz niat. Soli fardhu maghribi sunat baca dengan babah. Yang penting baik liu tak bacanya hana tanit lah mati. Kepu sunat liusa'idal lisanul qalb supaya mudah oleh babah ban ikuli babah dengar le punyung langsung kontak lah mati. Jadi fungsi disunatkan mengucapkan lafaz niat agar supaya lidah membantu proses kerja hati mangak mudah digambar hakikat sembahyang. Mazhab Syafi'i mensunatkan, mazhab Hanafi mengistihsankan, mazhab Malik tidak sunat jika tidak was-was, sunat jika was-was. Mazhab Hambali sunat, sama lagi mazhab Syafi'i. Jadi andai kata naurung yang salah dalam memahami le tengah ke mana irama kaibang tinggal nyobah kuat semayang dia ada. Sehingga waktu kata kena buat di kamu salah, saya sidang ke dewi hana genit le. Alah pun tiak ni dari rumah kan kali tadi mana. Ini salah pakon. Karena sungguh tercerai-berai antara sebuah komponen solat, sebuah bagian yang dalam semayang bunoi rumah tengah mana, sedangkan tegebi yang pak inu yang masjid. Sehingga waktu tak pilih rukun, pas tak pilih itu rukun dua kita ngenjak ke sama masjid ke pun tegebi.
Sungguh kamu jampu bagian komponen-komponen solat dengan sesuatu di luar solat. Makanya hana dalam kitab-kitab para ulama ni tirmuh sembahyang di masjid itu tidak ada. Yang na tipu sagai ni malamnya puasa tengah. Makanya dalam konteks mana wujud tajalum puasa tengah huruf dalam lafaz pi tengah nawaitu soma kadin tajalum puasa tengah mungkin tak puasa malam karena masuknya waktu puasa min tulu'il fajri dari terbit matahari hingga terbenamnya fajar. Jadi demikian, wallahu a'lam bishawab. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Ini sebenarnya sangat menarik. Pertanyaan nomor pertama sangat menarik karena berbicara tentang masalah munakahat. Jadi Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Qur'an, "Fankihu ma taba lakum minan nisa'i matna wa thulatha wa ruba'." Jadi ayat ini tidak terhenti sampai di situ, tapi fa in khiftum alla ta'dilu fawahidah. Jadi perlu digarisbawahi bahwa syariat menikah adalah merupakan syariat qadimah, syariat yang telah Allah syariatkan jauh sebelum adanya baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi ketika seorang lelaki boleh menikahi lebih dari satu, itu bukan syariat Sayyidina Muhammad saja, tetapi mulai zaman Nabi Adam kagebolehkan li Allah uragam menikah lebih sabar. Yang membedakan syariat Nabi Muhammad dengan syariat-syariat sebelumnya bukan dari sisi kebolehannya, tapi dari sisi membatasi. Jadi teruk syariat Nabi Muhammadnya kan kebolehkan menikah lebih sabar, tapi dibatasi. Bak syariat Nabi Muhammad boleh pakai syarat, itu pun jumlahnya dibatasi sampai 4. Nabi Daud memiliki isteri leher tubuh, Nabi Sulaiman serbai tabuh. Yang menang. Jadi bentuk bengih ke syariat Muhammad. Jadi diurinang bengih ke syariat Muhammad. Beragam kok bisa aja tak permoh pe bohai. Yang membolehkan uragam le permohkan syariat Nabi Muhammad dari pun syariatkan Nabi Adam je, Nabi Sulaiman terbaik tak apa permoh. Ben tanya pajang ke Nabi Daud hertu. Syariat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dibatasi sampai 4. Itu pun dengan syarat-syarat yang sangat selektivitas. Dina syarat. Pertanyaan pertama, fa in khiftum alla ta'dilu fawahidah. Jika kamu takut tidak bisa berbuat adil. Bagaimana yang dimaksud dengan adil dalam konteks tidak orang agam menikah lebih dari satu? Ini sebetulnya galak, iya galak ada. Karena saya pelaku poligami. Long orang agam yang tanpa orangnya berstatus 2 isteri. Jadi long hanaya long
Dipegah lega tekoi lega pun. Kerana memang ilung dua buah permoh dan man dua buah capat tinggal sabor permoh. Jadi long hanaya long untuk long jawabnya dalam masalah. Dan orang yang kali hijak kali geru milung tepat kali kanan dua buah. Nah, konteks keadilan. Konteks keadilan. Adil dalam kitab Mughni Al-Muhtaj juz yang keempat. Dalam kitab Mughni Al-Muhtaj juz yang keempat. Yang Nabi belum baca beberapa kitab yang berkenaan tentang babnya Nabi belum baca luar dalam. Nah, ada satu hadis Nabi SAW yang saya menghafalnya. Man kana lahu man indahu imra'atan falam ya'dil bainahuma. Seorang laki-laki yang memiliki isteri lebih dari satu, dia tidak mampu berbuat adil antara keduanya, yub'ats yaumal qiyamah, akan dibangkitkan di hari kiamat. Wa syaqquhu ma'il, badannya sebelah. Hadis sahih. Si barang seorang sira uragam yang menikah lebih tabah, lalu tidak bisa berbuat adil antara isteri-isterinya, tiura hanade, maka satu hari dia berbuat kabirah, dosa besar. Apabila orangnya kalau kita angkat nikah, na permoh dah sabotek berarti kadua boh. Maka aturan yang berlaku waktu katanya mulai untuk lu angkat nikah berlaku peraturan yang berbeza. Hanali sama lagi baru. Baru permoh dah saboh. Ni wajud hana jud silakan. Jud ni wajud hana na awawo. Bu na nabi sabe bajet tu na fasilitas kebutuhan na hana ni wawo haron. Ketika anda sudah punya isteri lebih dari satu, kedih nawa, kedih hana nawa, haram dan dosa besar. Yang sabah ni ujak kena naik rumah, kena kawa adik, wa kena. Yang tiran wara ni, yang sabah ni wara ni kedih, yang sabah tu ni ujak kena, hana alasan diterima syariat, haram, dosa besar. Kemudian ketika anda nak wa, ketika tak nak wa, nyoh wa pun, harus pakai qiraah, tarik loteri ni. Hanjur ni wa galak-galak ada ni. Nyo sang bah kuo kedih 3 kali nyo pucuk cang kedih tidak boleh ikut nyotah kuo le kena apa kedih ikut belah no long kena dua balung le ikut ndradoh no dua balung maka terjadi takasumah persengketaan wajib tarik loteri soy duit sipola abati wo kena. Ini sangat sedikit sekali orang yang melakoninya. Kemudian seorang laki-laki tidak boleh menginap lebih dari 3 malam bak sabah permoh illa biridha, kecuali ridha. Paling trip je tak ada mazhirah promo leh malam habis trip. Yang lebih hebat si malam siapa supaya back trip ipres giliran. Kemudian waktu tidak boleh molor. Ura jatah permoh leboi sa. Nia intat engket bak permoh leboi 2. Hanjut depa abah wate. Dia tamang sihat ni aja engket ada yang kibang sihat nak sehat. Lalu anda sedang dia tidak punya giliran kerana jatah permoh pun. Dia tamang ni aja ungkul sihat. Terus kena dia mayang-ayang. Akhirnya anda mewakaknya. Roh ni dengan permoh ni. Padahal ji hana jatah. Hukum haram. Haram arit. Kerana ni watak si roh permoh walau permoh roh. Tapi ni cok giliran. Permoh je ni watak permohnya. Yang mana? Lalu 2 jam ni bah watak. Kena. Dia sendah-sendah gurau 2 jam. Bak yang hana perlain. Dia senang-senang. Bak permoh hana jatah giliran. Singa bengah kabeh jatah permoh je. Tapi baru dia pakai watai 2 jam. Wajib nak kada 2 jam. Dia gantung. Kerana watai kan dia pabih kena baru. Kau pegah uragam mengam koin 2. Konsekuensi je. Adil selamat. Hana adil neraka ali. Dipegah oleh orang. Berarti mangat tak uragam koin 2. Mangat menyoga mantong. Gua pajang galagonyan, gebibu pajang galagonyan, gebatah galagonyan. Tapi syariat tidak membolehkan seperti itu. Pak hidup sisi keadilan. Sisi keadilan uragamnya yang pertama bak mabit. Makna mabit bak wo yak dem. Menyosiro tawo 2 malam, rotek 2 malam. Illa birridha, kecuali ridha dihibah. Umpama permoh kena sakit, bantawa rumah. Kemudian harus anda pahami urina nifas, sakit kemaluan, wajib punya giliran. Idanya mana? Jatah mana mit lemboi 2 menanya. Tengah kerana haji tak wajib kerana kan wajib watak, wajib mabit, wajib yakdam. Kerana tujuan gejuk giliran ke perumoh kan ya tapi untuk menghilangkan rasa takut, untuk melindungi. Idanya mana? Bantar tepong ke bandik. Bina dah. Kakak hana dawa. Mana? Nyokan aturan Islam, aturan yang terpegang ke dalam tu. Maka menyohana ilmu pengetahuan babnya menyoh je.
Menyohana ilmu pengetahuan babnya, Mahanabih ni baca babnya. Neba ile. Neba babnya kiban cara. Bandih ni dengar kapal berat tak but lagu. Lih ni dengar berat but ni piu. Artinya jalani sabah benda fawaidah. Sabah benda hai dengar jauh tengah huda-huda. Yang mana? Jadi yang pertama dalam sisi wa. Adapun dalam sisi maka itu sesuai dengan kebutuhan. Yang dua buah anak tapi yang sesuai dengan dua buah anak, yang lain tapi lain. Jadi ketat sekali peraturan-peraturan. Safir, orang kena jak safir. Kena jak safir, kadang nak tugas kena jak bandar lah atau ke Takengon. Jut nebah mandua atau tarik loteri toh nebah. Orang kena jaknya aku nak jak ke di bandar. Bek siro aku. Bah ku bah permoh sapa. Nyan haji nebah atas galak aron. Haji nebah atas yang galak aron, tarik loteri le. Tojit layak untuk dibawa. Itu bil loteri si A dengan si B. Itu bil loteri si A je bah. Si A je bah. Maka pilihan badron, pu pilihan. Nebah si A kerana keluar loteri atau bek bah si A, bek bah si B. Silakan nyahar. Jadi yang terjalani dalam kehidupan bukan seperti itu biasanya. Sehingga di Urinang saya jika uragam perumoh dua boh kaya ke trauma. Pakan karena praktek di lapangan itu kezaliman. Uragang gua pajang galak ro yang menjadi fenomena kehidupan biasa kiban. Asal kana permoh sabote anak mi kamrah sekolah kana 4 le, wo kedih ke hanale, akai kabro nyu yang terjadi biasa. Tulit biasa uragam munyo mulai pun berarti mukawin tulit. Nya hai tak pernah alatan siuro na alatan hari beboh itu. Tulit tapi. Maka nyu sebetulnya merupakan sesuatu yang sangat sulit untuk dijalani. Maka menyo idron apa? Kamu hajar karena memang ada boleh bahasa syariat menyokam hajat dia ber balung le babnya hanapi haba belukat ngejak balung ni berno bergaja ku kitab le busabah babnya khususnya kabeh baru ku tanya kiban kira-kira rumah gore berarti kaji ilmu hanapi hamal mana milong sendiri pi yang na ilmu yang baca-baca sapu yang je baca-baca sapu merasa kewalahan merasa kewalahan tabah ada perimang ada lagi ada perimang dua buah kan macam. Tapi itulah memang jodoh manusia kan macam tu. Makanya long kan ya long ron je kesaingan long kan aku bi. Benda dia fikirnya tengku dak je kesaingan kan. Takut hek wana jalani dosa raya. Tiuro hanade tiuro dalam dosa raya. Dari bengah nak buka mata tampang teput dalam dosa raya. Munyan mantang sabah kaji masalah. Tamah dah cara la ilah nak upu apa. Yang menan masuk dong. Yang menan. Tapi jika kira-kira save ilmu kemampuan nak macam sebenarnya jalani silakan. Karena memangnya ada yang dibolehkan oleh syariat. Jadi punya urung-urung dileh han sama katanya, han sama katanya. Karena pakan kadar kesabaran. Ilong urung ji temperamen. Ilong karena memang berangkat dari urung batat, mantan urung sakit uleh sama lagi urungnya. Ilong temperamen urung bagah, tapi ilong tu makna sabar setelah beristeri dua. Sebetulnya menyonyai pegah dari orang yang enggak bengeh ilong. Tapi setelah menjalani kehanjir bengeh dia. Akhirnya sabar gero trip. Yang golom nan tabirin tagai menyoku sabar ke sabar le becut. Yang pertama. Yang kedua tentang masalah terjadinya nikah diri. Biasa nikah diri yang nikah lembu dua biasanya nikah lembu pun NA mesti duit. Man pane ke duit le nuk ni mo me le huro le di johon ta cok pane duit lo. Si thon le on NA ke pegah le nuk ni mo. Nah, yang je ke masalah mono. Menyojut urinang bek getin nikah diri. Karena konsekuensi jente watai karu-karu iku hanapa mama dia uragamnya dia menikah tanya kali ke tanya gugat cerai hana ada hojak dia nak jawab pengadilan leke surat kemudian nana antara tanya laki pembagian harta macam sebagainya hana surat jadi proses ji lama harus dilakukan sidang isbat ile tajak berkecil tajak surat jawab pengadilan sidang isbat ditebik sidang isbat ditebik buku baik tebik buku baru ya gugat cerai baru ya panjang sekali permasalahannya. Tetapi secara hukum fikih amal binafsi artinya amalan gedau dalam hukum fatwa hanya menikah menyokkan qadi yang ditunyok oleh negara. Menyokkan qadi yang ditunyok oleh negara tidak boleh nikah dalam hukum fatwa hal seperti itu dan oleh pemerintah je ia drop qadi-qadi liar yang menikahkan tanpa mandat daripada raja atau dari negara. Tetapi dalam hukum amal kedua masing-masing dalam I'anatul Talibin juzuk yang kelih dalam kitab Bughiyatul Mustasirin karangan Said Abdul Rahman jadi mazhab
dan fatwa ataupun pendapat dalam mazhab Syafi'i seperti tidak urinangnya jiplu wong rinang geroji hijak kena kita mong Islam tidak mualaf hijak kena kubah keluarga yang kafir teruk kena kerana tidak zero ragam hijak bakazi suratan tapuhan yang kiban konsekuensi yang memang bak wate-wate emergency memang harus tak pernikah mengingat sebab tu hijak kena walidan tinggal ipat keluarga orang kafir macam sebagainya mau tak mau harus tak pernikah jadi otomatis menyertai minta administrasi malam pada 12 April pening surat pada 12 malam sedang apabila hal ada pernikah hal ada paman ditakutkan akan terjadi zina bak surah-surah emergency kaya yang tago memang hana cara harus tak memah pendapat-pendapat yang membolehkan untuk memelihara daripada fitnah tapi menyamantang dalam ruang lingkup yang hana emergency apalagi hidup tatanan dalam kota macam sebagainya nyo menyojut siapapun putengku siapapun baik ni jalani atanyan karena pakan katanya orangnya udip ke lautan nak kau terus bandingkan kan mat tengku ulangnya untuk kali kedua tengku pergi bangku berat teman kan kali pertama tengku menyo NA kali pertama tu binyo kali kedua baik sampai pe aku pernah cara cok NA kali kedua pe sampai teruk pe aku pernah dekatnya ya mana long berstatus dua isteri dua-dua pakai buku dua-dua resmi biar nanti yang kibancara nyo nak lekai buku man dua boh nak buku teman baik sampai aku pernah caranya le badron menyojut jangan jalani karena itu kurang gak bau ujung tu yang benar benar jadi ketika kalih terjadi dengku yang bagi kalih makawin tadi kalih yang makawin kerana anak-anak kakaru tadi nyo kibancara kakaru tadi karu bak masalah harta warisan jadi deurina gelakai ketuntut jadi perlu dipahami begini dalam konteks hukum katanya kena seharkat katanya sering salah kaprah dalam memahami konsep apa itu seharkat gono gini mereka namanya jadi gono gini kan berangkat daripada ada sebuah buku yang dikarang yang bernama dengan kompensasi agama nah jadi dalam konteks syariat yang gukun seharkatnya kan dage seharkat makna yang kata yang fikir jadi ada penggiringan opini katanya mana orangnya asal urinang asal kali sama kawin dengan katanya iji hiramo hirah baje keroi jaga anak mi keroi bisu tuan mi keroi bedah dia minta rezeki puja ublang jauli apapun lalu bedah dia nak harta tablo ublang tablonyo tablo je jadi dianggap bahwa apapun harta milik suami yang diperdapati setelah beristri dengan dia dianggap seharkat bukan ini konteks seharkat ini hai mudah-mudahan seharkat kan menang seharkat kompensasi agama dalam konteks getanyo kan menang yang gekun seharkat budah tanyo mukawin ganji itanyo paman nak kios kirmo budah tanyo pegat kios pasal barang yang mekat dari bunga sepoji budah tanyo jauh kanto jak kena jak gede ji pengelola harta yang kita dapatkan dari mana nyo nak kerja sama belang-belang tanyo buah bijih tanyo yang jak haji yang mana sampai ke Mekah yang jak haji tupah macam yang seharkat nak ikut kerjasama adapun mulai lu utama kau yang ngaji ibu rumah rah baje je keroi ijaga anak mi keroi pergi rumah lalu bedah tengok kerja belau tanah belau nyo belau je harta yang kami milik kita tengok kan seharkat ada dah dia tengok yang mana sehingga ketika kita tengok berpisah dengan ji tengok ji bayar tuntut kita tengok long ron belau belang orang yang belau nyo belau je dia nak kawin ngelung seharkat dah bagi ada long tikat nyo salah kon mana konteks ji urangnya giring opini seakan-akan yang dimaksudkan gini lagi nyan. Betulih di dalam kitab Syarah Sahih Muslim juzuk 11 karangan An-Nawawi rahimahullahu taala. Benar tepu bahawa hai uragam hai urinang kewajiban urinang dua buah sakai. Yang pertama alla yakhruja min baiti zauji, baik ketubit keluar rumah lako tanpa izin. Satu. Yang kedua, jangan melarang dirinya disetubuhi kecuali dengan udhur syarak. Selain baknyan hana wajib sapu urinang. Maka urinah hana wajib gerah baje hana wajib kita gunbu hana wajib sapu nyan Allah cuma gebubul urinah nak gerah baje gerah gegosok gebuh-buh gejaga rumah pugakun tabarruat sukarela urinang ke uragam nyo gebi pahalam dari bunga sampung tengah bunga pugabul urinang ke sampuh rumah lako gejaga rumah lako gehira wana gebi tutu gebuh-buh nyo pahalam mendum tetapi konsekuensi ji tekedi hang getem hana nusyud hana daca han durhaka han luput jatah gilir dan han pula je ke dosa gepuput gebi pahala
Apabila urinang ketuntut, ilu hang merah bajeron, benda bipeng, bipeng dan macam sebagainya, bedah tanya ojuk daripada tajuk egok, rah baje, hai rah di permoh tabah balon beri. Atau tarah kero tu, hai tem rah anda cak, bedah tu tak kira peng. Maka iji merumpak peng, je dicok, tapi pahala orang-orang hanali, apa kai cok idunya? Hana pahala apa? Ada hanali pahala mengabdi. Tetapi tetap harta uragam milik uragam, harta urinang tetap milik urinang. Baru nah hinan terjadi persamaan harta jika nah sama kerja sama. Adapun rah apa je tagun bu nyokang kerja sama aku nyok tabaruat sukarela berupa but urinang ke lako ke bifala. Yang lagi yang mana? Jadi baik salah-salah konsep guna gini. Baik mentang-mentang kalau dalam kawin ngaji dumpu yang nak bagi mendung. Ini salah. Yang penggiringan opini yang salah. Wallahu a'lam bishawab. Baik, kita silakan untuk penanya. Ya, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, saya di satu kelompok dalam masjid. Lalu ada orang bertanya dan mengatakan bahwa saya sholat qada itu bisa ditutup dengan sholat taubat. Setelah kita sholat taubat, bahwa saya sholat qada itu tidak usah kita lakukan lagi. Apakah ada dalilnya? Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Solat wajib maktubat yang kita tinggalkan ada dua macam. Sengaja kita tinggalkan karena terlupa atau karena tertidur. Sembahyang subuh lahu wa ta maghrib isya urang kubah dua macam. Na gu saja gu kubah, na karena tua atau karena tengut hingga akhirnya luput solat. Solat yang ditinggalkan baik karena sengaja atau tidak selama masa itu sembahyang maktubat, sembahyang wajib, istilahkan dengan solatul fawaid, solat yang telah luput titik. Solat 5 waktu yang kita tinggalkan dengan karena sengajakah atau karena terlupakah atau karena tertidurkah? Di dalam fiqh ala madhahibil arba'ah karangan Syed Abdul Rahman Al-Jazari juz yang pertama, kemudian di dalam kitab Majmu' Syarah Al-Muhadzab An-Nawawi rahimahullah, juga saya baca di dalam kitab Bidayatul Mujtahid ila Nihayatil Muqtasid Ibnu Rushd, sepakat ulama, konsensus sepakat para ulama, as-salatul fawaid, solat yang ditinggalkan sengajakah, terlupakah, karena tidurkah, solat 5 waktu yang ditinggalkan karena tertidur, karena terlupa, karena sengaja, wajib diqadha. Yang membedakannya adalah yang sengaja ditinggalkan wajib diqadha, wajib segera diqadha, tidak boleh membuang-buang waktu. Yang karena tertidur dan terlupa wajib diqadha, tetapi sunat disegerakan. Lantas berkembang sebuah pemahaman yang bahawa solat wajib yang kita tinggalkan tidak perlu kita qadai, cukup dengan solat taubat atau memperbanyak ibadah-ibadah sunat yang lain sebagai bagian daripada jalan ataupun untuk memohonkan taubat kepada Allah. Ini adalah pendapat Ibnu Hazm dalam kitab Syarah Al-Muhalla juz yang kedua. Ibnu Hazm dalam Syarah Al-Muhalla juz yang kedua memaparkan pendapat sebagaimana disampaikan oleh Tunku tadi, bahawa menyerta kubah sembahyang wajib hanaja qadha, malah tidak boleh, tidak wajib qadha, malah kalau diqadha hansah daca tu pakan karena hana dalil menurut Ibnu Hazm dalam Syarah Al-Muhalla juz 2. Nyo kurung bo sang kapah pendapat Syarah Al-Muhalla ya. Kurung bo kata sang cocok pendapatnya. Tapi perlu digarisbawahi bahawa siapa Ibnu Hazm Al-Andalus? Ibnu Hazm Al-Andalus yang pegang hana wajib qadha adalah seorang penganut mazhab Daud Zahiri. Ibnu Hazm Al-Andalus salah seorang penganut mazhab Daud Zahiri. Mazhab lain selain mazhab Perth. Mazhab lain selain mazhab Perth. Bagaimana hukum beramal dengan mazhab lain selain mazhab Perth? Menyatakan mamai dengan mazhab Syafi'i, Maliki, Hanafi, Hambali,
Nyahoi dan jalan dunia nyo tak dume mazhab dan jauh Mesir na penganut mazhab Malik, tajak Ulbiya na penganut mazhab Malik, tajak Palestin na penganut mazhab Hanafi, mudah ditemukan. Sehingga apabila tak ramai dengan sebuah pendapat yang di luar mazhab put, ge takut-takut hang kena dengan mazhab urunyan. Pakon? Karena setelah para perintis-perintis mazhab tersebut meninggal, mereka tidak melakukan proses tadwin. Hana ke kubah kitab yang sambung sampai teruk bagi tanya. Adapun Imam Syafi'i lahir tahun 150, meninggal tahun 200 lebih kurang 1000 tahun yang lepas. Mulai kitab ke tulis ngejara-ra ke menteng na manuskrip, dilanjutkan oleh muridnya, oleh ulama penganut mazhabnya, sampai teruk lah kampung katanya, tanah mitanya pun kitab mazhab Syafi'i padahal 1000 tahun kah berkekalan, sehingga mata rantai kesinambungan ilmunya terjamin. Jangan pegang sepuluh mazhab. Jika mita mata rantai. Atanya pakai cok, ide pakai cok, ide pakai cok, hingga mutambung dengan manuskrip yang langsung ditulis tangannya sehingga aman untuk dipakai. Adapun pendapat Daud Zahiri, tanah mita pak nanggro penganut mazhab Daud Zahiri hantar dume orangnya. Sehingga kurang aman untuk dipakai. Takut-takut tak fikirnya pendapat gonya tahu-tahu kon. Maka mari sama-sama jamaah sekalian menyujud dengan mamai mentang dengan salah sabuh mazhab put lebih aman untuk dipakai. Jadi lebih selamat katanya daripada tamita bukti-bukti lain, karena dalam mazhab Daud Zahiri itu dibolehkan. Pendapat Al-Muhalla juzuk 2 benar boleh. Tapi tengok baik tamamai ke pendapatnya. Menjunat takubah berarti semayang pu tengut pu tua pu sengaja bedah qada. Mazhab put mewajibkan qada. Wallahu a'lam bishawab wa ilaihil marji' wal ma'ab.